Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Hamzah dari program studi pendidikan matematika dengan 19000006032 akan mengulas sedikit materi pendidikan Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah interdisipliner. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut aturan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses pemberian bantuan untuk memudahkan setiap manusia mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya sehingga mampu merealisasikan pengakuannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam merupakan proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak, melalui pertumbuhan dan pengembangan potensi fitrah anak, guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya, sehingga menjadi manusia yang menyelaraskan kebutuhan hidup jasmani dan rohani, serta struktur kehidupan dunia akhirat. Dasar pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran dipandang sebagai penjelas atau mubin, petunjuk atau hidayah, dan buku atau kitab. Al-Quran berisi segala hal mengenai petunjuk yang membawa hidup manusia bahagia di dunia dan akhirat. Sebagian penafsir berpendapat bahwa Al-Quran menyodorkan kepada manusia ilmu pengetahuan yang bermanfaat yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, dengan sesamanya, dan dengan lingkungan sekitarnya. Dasar pendidikan Islam yang kedua itu ada hadis atau as-sunnah. Nabi Muhammad SAW mengidentifikasikan pesan dakwahnya sebagai pendidik atau pengajar. Banyak hadis yang membicarakan tentang pentingnya pendidikan. Salah satunya adalah berbunyi, barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Menurut Abu Dinata, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis dapat diklasifikasikan ke dalam nilai dasar atau intrinsik, yaitu nilai yang ada dengan sendirinya, bukan sebagai prasyarat atau alat bagi nilai yang lain. Dan nilai instrumental, yaitu nilai yang menjadi prasyarat dan alat bagi nilai yang lain. Nilai yang menjadi dasar pendidikan Islam itu adalah tauhid, kemanusiaan, kesatuan umat, keseimbangan, dan rahmatan lil alamin. Tujuan pendidikan Islam. Secara umum, tujuan pendidikan Islam itu ada 5. Yang pertama, membentuk akhlak yang mulia. Tujuan ini telah disepakati oleh orang-orang Islam bahwa inti dari pendidikan Islam adalah mencapai akhlak yang mulia, sebagaimana misi kerasulan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua ada mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Mempersiapkan peserta didik dalam dunia usaha yang profesional, menumbuhkan semangat ilmiah kepada peserta didik untuk selalu belajar dan mengkaji ilmu, serta mempersiapkan peserta didik yang profesional dalam bidang teknik dan pertukangan, tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kemudian nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai-nilai pendidikan Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nilai iman, yang kedua nilai ibadah, dan yang ketiga ada nilai akhlak. Nilai iman. Iman adalah keyakinan penuh yang dibenarkan dengan hati, diucapkan oleh lisan atau lidah, dan diwujudkan oleh perbuatan amal. Keimanan juga untuk mengajak manusia ke jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesahkan Allah dalam menjalankan ibadah apapun. Yang kedua ada nilai ibadah. Ibadah adalah wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah juga merupakan kewajiban agama Islam yang tidak bisa diciptakan dari aspek keimanan. Keimanan merupakan fundament atau dasar, sedangkan ibadah merupakan manifestasi atau perwujudan dari keimanan tersebut. Yang ketiga ada nilai akhlak. Pendidikan akhlak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Karena baik menurut akhlak, maka baik pula menurut agama. Dan yang buruk menurut akhlak, maka buruk juga menurut agama.
Akhlak merupakan realisasi dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak dapat diartikan sebagai budi pekerti, watak, atau tabiat. Membahas sedikit kasus murid dan guru di sekolah, saya akan menanggapi dua berita yang ada di media sosial. Yang pertama ada guru SMPN 10 Yogyakarta mengaku emosi dan spontan tendang siswanya. Menanggapi hal ini, bagaimanapun keadaannya, melakukan kekerasan fisik tidak dapat dibenarkan sama sekali. Apapun yang membuat guru tersebut emosi, ia tetap dapat dikatakan bersalah karena telah melakukan kekerasan terhadap anak muridnya. Apalagi itu bentuk spontanitasnya ketika emosi. Bukankah berbahaya bagi murid-murid yang lain ketika guru tersebut emosi lagi di lain waktu? Islam tidak mengajarkan umatnya melakukan kekerasan fisik kepada orang lain maupun kepada lingkungan sekitarnya, baik kepada hewan ataupun tumbuhan. Ketika ada masalah, Islam mengajarkan untuk menyelesaikannya secara damai atau kepala dingin. Jadi ketika kejadian seperti ini, harusnya guru dapat bersikap lebih bijak atau lebih dewasa, bisa mengendalikan emosinya sehingga keberatannya terhadap sikap siswa yang menurutnya tidak sesuai itu bisa disampaikan dalam keadaan tenang, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang baik tanpa emosi dan kekerasan. Kemudian berita yang kedua, guru PNS di Sleman melecehkan 12 siswi SD. Ketika mencari berita tentang pelecehan guru terhadap siswa, ternyata banyak juga berita yang keluar. Hal ini sangat disayangkan karena ini terjadi di Indonesia, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim. Perbuatan ini sangatlah memalukan. Dalam Islam terdapat salah satu ayat yang mengatakan janganlah kamu mendekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Pada ayat ini redaksinya adalah jangan mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Zina adalah perbuatan keji yang dibenci oleh Allah SWT. Seharusnya guru di sekolah adalah orang yang dapat digugu dan ditiru kelakuannya. Tetapi kalau perbuatan gurunya seperti ini melecehkan anak didiknya, maka apa yang bisa guru tiru? Semoga ke depannya tidak ada lagi kejadian kekerasan dan pelecehan, baik yang dilakukan oleh guru kepada siswanya atau yang dilakukan siswa kepada gurunya. Semoga keadaannya membaik dan kita sebagai pendidik bisa memberikan contoh-contoh baik kepada muridnya sesuai dengan ajaran Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.